Kepala keluarga yang harusnya melindungi anggota keluarganya justru menjadi dalang di balik kematian anggota keluarganya. Halo teman-teman semua, makasih ya udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku. Jadi kali ini aku mau menceritakan kisah yang berasal dari Amerika Serikat, di mana ada seorang pria bernama Robert William Fisher, yang dimana dia ini lahir di Brooklyn, New York pada 13 April di tahun 1961. Dia ini dikenal sebagai orang yang normal, dia kerja kayak orang biasanya, terus dia dikenal sebagai seseorang yang mencintai alam. Kemudian si Robert ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Mary Fisher, dan mereka memiliki dua anak, yang bernama Britney berusia 12 tahun, yang satu lagi bernama Bobby berumur 10 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang nyaman di daerah Scottsdale. Namun, ternyata kehidupan yang kelihatannya damai menyimpan masalah yang jauh lebih dalam. Menurut laporan kepolisian dan sumber yang terlibat, hubungan Robert sama Mary ini katanya udah nggak sehat jauh sebelum malam tragedi ini. Nah, mereka ini dilaporin pernah bertengkar keras, bahkan didengar tetangga sekitar jam 10 malam sebelum tragedi mengenaskan ini terjadi. Jadi Robert ini nih pernah mengakui kalau dia dan istrinya tuh sedang mengalami masalah, bahkan tuh sempat pisah rumah gitulah. Lalu mereka baikan lagi. Tapi teman-temannya mencatat bahwa si Robert ini tuh memiliki perilaku yang agresif, dan terkadang dia tuh nggak bisa ngendalin dirinya, nggak bisa kontrol dirinya. Hingga suatu hari di tanggal 9 April tahun 2001, Robert mengambil keputusan yang sangat mengerikan. Jadi si Robert ini, dia pertama-tama menyerang istrinya. Dia cekik istrinya sampai darah keluar. Lalu dia tembakin peluru kepala istrinya. Lalu dia masuk kamar. Lalu dia melakukan hal yang sama pada anak-anaknya. Si Robert ini, dia kan takut nih ketahuan. Robert ini tuh akhirnya banjirin rumahnya pakai bensin. Lalu dia mutusin saluran gas, terus dia nyalain sebuah lilin sebagai pemicu ledakan. Terus dia kabur di dalam kegelapan malam itu. Si Robert ini bawa seekor anjing. Nah, keesokan paginya di jam 8:42, terjadilah sebuah ledakan yang mengguncang lingkungan itu. Jadi lebih tepatnya Robert ini dia meledakkan rumahnya lah. Terus petugas pemadam kebakaran yang tiba menemukan puing-puing rumah nih yang udah hancur. Dan di dalamnya ditemukanlah 3 mayat dalam kondisi yang mengerikan di tempat tidur mereka. Kepolisian Arizona segera menetapkan bahwa mereka tidak meninggal karena kebakaran, tetapi udah dibunuh duluan sebelum rumahnya diledakin. Akhirnya di tanggal 29 Juni tahun 2002, Robert Fisher pun tercatat sebagai buronan besar. Polisi itu tuh menyadari kalau Fisher nih kemungkinan dia bawa senjata, dan itu senjata yang berbahaya. Dia terakhir terlihat itu tuh di kamera ATM pada malam sebelum tragedi. Dia tuh ngambil uang tunai sambil mengemudikan mobilnya Mary. 10 hari kemudian, Toyota Runner milik Mary ditemukan ditinggalkan di Tonto National Forest dengan anjing blue selamat di bawah kendaraan. Anjing yang dibawa sama si Robert tadi. Tapi Fisher tidak ditemukan. Polisi menduga kalau Fisher ini pastinya dia melarikan diri dan bisa aja hidup dengan identitas baru. Terus bisa juga dia mati di hutan atau di tempat terpencil, atau dia juga bisa aja bundir sebelum ditemukan. Dan hingga hari ini, udah 20 tahunan yang lalu, si Fisher ini juga tidak ditemukan. Sungguh kasihan ya, seorang kepala keluarga yang harusnya menjadi pelindung buat anggota keluarganya justru menjadi dalang di balik kematian anggota keluarganya. Dan terima kasih ya sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila kalian suka sama video ini, mohon di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!